Shalom. Minggu ini dinamakan Minggu Jubilate, minggu yang mengajak kita untuk bersorak atas kemenangan Yesus, di mana Dia telah bangkit. Minggu ini mengarahkan kita untuk bersyukur karena Dia telah membebaskan kita dari pergumulan hidup. Pembebasan yang Tuhan berikan bukan karena kebaikan kita, tetapi semata-mata karena kasih karunia-Nya. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama menyembah dan mengucap syukur kepada Tuhan yang telah membebaskan kita. Soraklah, haleluya. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh mengikuti ibadah walaupun harus di rumah kita masing-masing. Tetapi itu tidak menyurutkan semangat dan sukacita kita di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersukacita, mau bersorak-sorai, meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan telah terlebih dahulu menebus kita dari dosa sehingga kita layak menjadi anak-anaknya. Kita mau angkatkan lagu pujian kita bernyanyi bersorak-sorai. Bertepuk tangan memuliakan namanya. Bertepuk tangan muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan. Tuhan yang memberi bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan. Kembali nyatakan Tuhan yang memberi kemenangan. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau Bapa yang Maha Agung, yang berkuasa atas langit dan bumi, serta segala isinya. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat berkat anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur kami punya Engkau yang mengasihi kami. Kami bersyukur punya Engkau yang melindungi kami dan menjaga setiap langkah kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Setiap pujian penyembahan kami kiranya Engkau terima sebagai persembahan yang manis di hadapan-Mu. Dan setiap firman yang akan disampaikan oleh pendeta kami nanti dapat kami pakai dan berbuah manis di dalam kehidupan kami. Dengan demikian Bapa, nama Tuhanlah yang layak dipermuliakan. Tuhan Yesus, dalam situasi kehidupan kami saat ini, kami tetap percaya kepada pertolongan-Mu ya Bapa. Biarkan kami memiliki hikmat di dalam menjalani hari-hari kami. Dan kiranya Tuhan memberkati apa yang kami lakukan. Terima kasih ya Bapa, kami mau buka ibadah kami pada hari ini di dalam satu nama yang indah Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam kasih Yesus Kristus,
Mari kita memulai kebaktian minggu kita. Di dalam namalah Bapa yang menciptakan dunia dan segala isinya. Di dalam nama Yesus Kristus yang telah membebaskan kamu dari kuasa dosa dan pergumulan hidup. Dan di dalam nama Roh Kudus yang menolong dan menghibur manusia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorelah, dan bermazmurlah. Mazmur 98 ayat 4. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Kita bernyanyi, Yesusku, penyelamatku. Saudara-saudari, seperti Tuhan telah membebaskan bangsa Israel dari Mesir dan mengantarkan mereka ke tanah perjanjian, Tuhan telah lebih dahulu merancangkan keselamatan bagi manusia, bahkan sebelum manusia memintanya. Sungguh alangkah baiknya Engkau ya Allah, kami merasakan pertolongan-Mu di dalam kelemahan kami. Andaikan Allah mengarahkan pandangannya kepada kita yang dikasihinya, kehidupan yang bagaimanakah yang didapatinya? Mari kita memasuki saat teduh.
marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami mengaku seringkali kami tidak berdaya menghadapi pergumulan hidup, karena kami melupakan janji dan kasih setiamu, dan kami mengandalkan kekuatan dan pikiran kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Marilah kita memohon kasih Tuhan melalui nyanyian pujian kita. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Bukan dengan barang fana atau bahkan emas perak Engkau menebus kami, tapi oleh segenap kasih dan pengorbananmu, kita bernyanyi seperti yang Kau ingini. Dengan barang fana, bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Janji Tuhan yang meneguhkan. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Mari kita memuji Tuhan atas karunia-Nya yang telah membebaskan kita. Kita bernyanyi. kita bernyanyi, ku bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti,
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita tiba kepada pembacaan firman Tuhan yang pertama yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Efesus 5 ayat 15 sampai 21, demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Oleh karena kasih setiamu Tuhan, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga saat ini, kami boleh hidup dan kami ada di tengah-tengah kebaktian minggu pada saat ini. Walaupun kami ada di rumah kami, di tempat kami masing-masing, berkebaktian secara online. Tapi kami percaya Engkau hadir dalam kehidupan kami Bapa. Kami rindu akan firman-Mu, karena itu adalah kekuatan bagi kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa melalui hamba-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian di dalam kasih Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita
diambil dari kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-16 dimulai dari ayat 31 sampai 36. 1 Tawarikh 16 ayat 31 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan, Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin. Pujilah Tuhan. Sampai demikian firman Tuhan untuk kita renungkan pada minggu ini. Dan minggu ini disebut dengan Minggu Jubilate, artinya bersoraklah. Dan seturut dengan Minggu Jubilate, tema yang menjadi renungan kita, bersorak-sorailah di hadapan Tuhan. Bersorak-sorailah di hadapan Tuhan. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, panggilan Tuhan untuk bermazmur, bernyanyi dan bersorak-sorai di tengah-tengah kita menghadapi virus corona, tentu tidaklah segampang membalikkan tangan. Tidaklah segampang saya mengucapkannya, bersoraklah. Tetapi saudaraku, sungguh di setiap minggu jubilate kita dipanggil untuk bersorak-sorai bagi Tuhan. Bahkan bukan hanya kita, tapi seluruh bumi, seluruh alam semesta dipanggil oleh Tuhan untuk boleh bersorak-sorai. Dengan demikian, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Minggu Jubilate, bagaimana kita dalam panggilan Tuhan untuk memelihara alam semesta sebagai manusia ciptaan yang tertinggi yang dikatakan Imago Dei, yang memelihara alam semesta agar seluruh alam semesta boleh bersorak-sorai. Tentunya pasti kita akan mendapatkan kekuatan ketika kita tunduk dalam panggilan Tuhan. Dan kalau kita renungkan saat ini, dalam kita menghadapi COVID-19, bahwa cuaca, air, kualitasnya sudah semakin baik. Artinya cuaca bersih, air yang mengalir sudah semakin bersih, semakin jernih. Mungkin karena virus ini membuat kita harus berhenti beraktivitas. Tidak lagi banyak memakai mesin yang membuat polusi udara. Dengan demikian, satu sisi Tuhan memberhentikan kita dari segala kesibukan-kesibukan kita, mungkin untuk merenungkan di masa-masa ini kita mengingat bagaimana panggilan Tuhan sebagai tangan Tuhan yang memelihara alam semesta, sebagai Imago Dei. Tentunya dengan demikian, Tuhan juga tidak akan berhenti memberikan kekuatan, memberikan kemampuan kepada kita
untuk mengkondisikan kembali alam ciptaan ini dengan baik dan benar. Sungguh seperti Invokasio katakan, bersorak-sorelah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorelah dan bermasmurlah. Kalau kita mau renungkan, tentunya itu sangat mungkin. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, rupanya dengan demikian, Minggu Jubilate ini membawa kita kepada perenungan. Dan menjadi pertanyaan, apakah fokus dalam hidup kita? Dan sungguh, di tengah-tengah wabah yang kita hadapi, bahkan mungkin di tengah-tengah kita mengalami bencana alam, mungkin Tuhan mencipta ulang. Dan Tuhan tidak mengabaikan kita sebagai manusia, ciptaan yang tertinggi, yang berpikir. Sehingga kita dimampukan untuk melakukan tugas panggilan kita. Dan Mata Najwa mengatakan bahwa kita bersyukur bahwa kita makhluk yang sangat dimampukan untuk cepat beradaptasi. Mengapa? Dia katakan karena kita mau berpikir tentang Tuhan, berbeda dengan makhluk yang lain. Artinya melalui Minggu Jubilate ini, mari saudaraku, entah apapun yang kita alami, bencana alam silih berganti, bahkan COVID-19, artinya ada sesuatu yang harus kita kerjakan supaya alam semesta bersorak-sore di hadapan Tuhan. Di dalam nas khotbah kita, 1 Tawarikh 16 ayat 31 sampai 36. Bagaimana Daud mengajak seluruh umat Tuhan untuk bersorak-sore memuji Tuhan. Sehingga bagian renungan kita, khotbah kita ini adalah nyanyian pujian Daud setelah tabut perjanjian dibawa ke Yerusalem. Kota Yerusalem dikatakan oleh Daud sebagai kota Allah. Dan dia katakan kepada seluruh umat bahwa itu adalah kota tempat pertemuan dengan Allah. Dengan demikian kita melihat bahwa Daud mau membawa kita supaya fokus kepada Tuhan yang menciptakan, dan tentunya terus mau supaya seluruh alam ciptaannya terpelihara dengan baik. Daud, satu pribadi yang boleh menjadi teladan bagi kita dan memberikan pengaruh dari generasi ke generasi hingga saat ini. Mari kita belajar melalui Daud yang menyadari bahwa Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memelihara. Dalam kuasa, kasih dan kedaulatannya. Dan inilah yang dikerjakan oleh Daud. Sebelum menjadi raja, dari anak-anak Isai, walaupun dia tidak diperhitungkan karena anak bungsu, tapi dia bertanggung jawab ketika dia menggembalakan ternak domba. Dia juga belajar untuk memelihara, menjaga peliharaannya. Belajar dan belajar, itulah yang dikerjakan Daud. Dan sungguh ini menjadi pengalaman yang sangat berharga, yang teruji secara empiris. Dan ketika dia diurapi menjadi Raja Israel menggantikan Saul, fokus kepada Tuhan itu terus dia kerjakan. Sehingga hal yang pertama yang dia lakukan seperti yang kita katakan tadi, membangun Yerusalem sebagai kota Allah. Demikian dia menghimpun seluruh tua-tua Israel.
Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia sangat memperhatikan dan mengutamakan orang-orang Lewi yang sudah dipanggil menjadi imam di tengah-tengah bangsa itu. Dan memanggil supaya ibadah kepada Tuhan terus dikerjakan. Dan pada hari ini kita diajak untuk merenungkan bagaimana Daud dengan kerinduan supaya fokus itu tetap diberlakukan dengan membawa tabut perjanjian yang berisi loh batu. Dan itu yang menghimpunkan orang Israel untuk senantiasa mengingat Tuhan dalam perjalanan keselamatan Israel. Dan itu jugalah yang dia kerjakan. Dan ketika dia sudah membawa tabut perjanjian dari rumah Obed-Edom, inilah dia melakukan syukur kepada Tuhan, menggerakkan seluruh umat dan orang-orang Lewi untuk memakai alat-alat musik, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Luar biasa ekspresi Daud. Ini adalah gambaran yang mengajak serta melibatkan seluruh umat Tuhan untuk membangun mezbah, untuk membangun syukur kepada Tuhan, meninggikan nama Tuhan atas pertolongannya bagi orang-orang yang takut akan Dia. Artinya Daud mau supaya pemeliharaan Tuhan tetap dinyanyikan, dimazmurkan, dan keyakinan bahwa Tuhan akan terus memelihara kehidupan orang yang memuji, memuliakan nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam teks khotbah kita menunjukkan sikap Raja Daud dalam kerinduannya untuk memelihara persekutuan dengan Tuhan. Mengucap syukur bagi Daud bukan hanya dirinya atau sebatas bangsa itu, tapi dalam nas khotbah kita ini bersyukur kepada Tuhan juga seluruh alam semesta diajak untuk bersorak-sorai. Bahkan gemuruh laut dan pepohonan mengambil tempat untuk bersukacita atas kasih karunia Tuhan. Karena Allah adalah Raja. Artinya walaupun Daud saat ini sudah menjadi Raja Israel, tapi dia tetap tunduk kepada pemerintahan Allah. Teokrasi terus berjalan dalam kehidupannya. Dan dia meyakini bahwa oleh karena pemeliharaan Tuhanlah seluruh alam ciptaan ini boleh terpelihara dengan baik. Dan dia sebagai raja dan seluruh umat Israel dipakai sebagai alat Tuhan agar seluruh alam semesta ini boleh bersorak-sorai. Dan dia katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, artinya mengakui Tuhan dalam segala hal, sehingga kita juga tidak memperhitungkan waktu, tapi setiap saat kita harus bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan artinya merasakan bahwa Tuhan sudah memelihara kita, sehingga tidak boleh tidak kita dipanggil untuk mengangkatkan pujian
serta sungguh-sungguh mengagungkan nama Tuhan. Daud memohon keadilan dan keselamatan karena memang dia juga merasakan tidak sempurna, bahwa ada saja tekanan-tekanan yang akan terjadi dari musuh-musuh, sehingga itu akan membuat tidak bebas untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan Daud melalui Mazmur pujian ini bermohon supaya Tuhan menyatakan keadilannya, menunjukkan pertolongan dan pembelaan, sehingga keajaiban itu terjadi di tengah-tengah umat Tuhan. Inilah nyanyian pujian Daud yang sungguh memberikan kekuatan dan panggilan kepada kita juga untuk terus bersyukur dalam merasakan Tuhan yang memelihara kita. Dengan demikian, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Daud boleh menjadi teladan bagi kita secara terus-menerus dari generasi ke generasi, bagaimana Tuhan itu bekerja untuk kebaikan seluruh alam ciptaan Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam nas bacaan kita, ketika Tuhan sudah memberikan keselamatan bagi kita di dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus dalam Efesus 5 dan khususnya bacaan kita ayat 15 sampai 21 tadi, setelah dia menguraikan tentang etika hidup orang percaya, bahwa orang yang sudah ditebus oleh Yesus hidup dalam terang Kristus, dan dia menunjukkan ada dua kelompok manusia yang dilihat dari cara hidup berdasarkan pemakaian waktu. Dia katakan sebagai orang bebal atau sebagai orang arif. Setiap orang percaya yang telah menerima terang Kristus, dia katakan harus terus berjalan dalam terang itu. Itulah orang arif. Orang arif memakaikan waktu semaksimal mungkin untuk memuliakan nama Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan sehingga dia juga menjadi berkat bagi orang lain. Dan dia kaitkan dengan waktu. Dan Paulus mengatakan karena hari-hari ini adalah jahat. Artinya boleh kita renungkan bahwa dalam keseharian manusia yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak percaya akan Tuhan, yang tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan, berperilaku hidup dalam dosa, hidup dalam kecemaran, hidup secara tidak bertanggung jawab. Sehingga dia katakan hari-hari ini jahat. Padahal kita tahu bahwa ketika kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, waktu yang diberikan Tuhan bagi kita itu adalah kesempatan di dalam kehidupan kita untuk mengerjakan yang terbaik, menjadi persembahan bagi Tuhan. Tapi hari-hari jahat yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus yang boleh menjebak manusia sehingga hidup dalam kebebalan dan kebodohan. Bagi kita orang percaya diingatkan agar tidak tergoda untuk menghabiskan waktu-waktu hidup tidak menyenangkan hati Tuhan. Waktu sangat berharga dan waktu itu tidak pernah berulang.
Dan ungkapan tentang ini pernah menjadi tenar, time is money. Bagaimana kita menghargai uang, sehingga waktu harus dipakai untuk menghasilkan uang. Dan dalam arti itu mengatakan juga bahwa sangat berharga kesempatan yang diberikan Tuhan. Tapi bagi kita bukan time is money. Tapi bagaimana waktu itu kita pakaikan menjadi sukacita dan menjadi berkat. Oleh itu kita dipanggil untuk berhikmat dan memahami kehendak Tuhan. Sehingga kita terus-menerus mengalami perubahan demi perubahan, mengalami transformasi di dalam kehidupan kita. Orang arif tidak membiarkan dirinya mabuk. Kata Rasul Paulus, itu adalah kesia-siaan. Kehilangan kesadaran, kehilangan pengendalian diri, ini adalah kebodohan. Dan saya renungkan secara mendalam dan perilaku kehidupan dalam dosa, sebenarnya benar sih, sama seperti gantung diri, sama seperti bunuh diri ketika minum anggur yang memabukkan. Mungkin sampai larut malam, tidak mampu lagi secara siuman untuk menata kehidupan dengan benar. Mungkin juga ini secara meluas, apapun hidup dalam kemabukan itu tidak memberikan kebaikan bagi kita. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, janganlah engkau mabuk oleh karena minum anggur. Sehingga kita tidak sadar, tidak siuman dalam hidup kita. Tetapi bagi orang-orang yang percaya harus hidup dalam terang. Hidup dalam pengendalian diri. Hidup dalam kesadaran dan hikmat. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Sehingga memang kita mengerjakan perbuatan-perbuatan baik seperti sebelumnya sudah dikatakan Paulus di Efesus 2 ayat 10. Bahwa kita adalah ciptaan Tuhan di dalam Kristus yang dipanggil untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik supaya kita hidup di dalamnya. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Orang arif akan saling mengasihi, saling melayani dalam kasih. Dikuasai oleh Roh Tuhan, kita merasakan berkat-berkat Tuhan dan menjadikan itu menjadi nyanyian pujian, menjadi mazmur, nyanyian rohani. Ketika kita merasakan bagaimana Tuhan sudah memelihara kita. Dan ketika kita ungkapkan itu menjadi mazmur, sama seperti Daud tadi katakan, bermazmurlah. Sungguh kita percaya Tuhan juga akan menuntun kita, memelihara kita di dalam kehidupan kita. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, ini minggu jubilate, bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Ini adalah rancangan Tuhan supaya kita merasakan sukacita, merasakan kebahagiaan. Tapi penting kita renungkan, kebahagiaan itu tidak hanya kita buat-buat atau rumuskan, tapi kebahagiaan saudaraku adalah efek ketika kita melakukan firman Tuhan, ketika kita takut akan Tuhan. Berulang kali dalam Alkitab dikatakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang melakukan perintah-perintahnya. Dengan demikian, kebahagiaan itu tidak mungkin kita rumuskan bahwa seperti ini kebahagiaan itu. Tapi kebahagiaan itu kita rasakan dan kita nikmati. Mungkin bagi orang lain itu adalah keanehan, tapi bagi kita persekutuan dengan Tuhan, itulah kebahagiaan yang boleh kita saksikan di dalam kehidupan kita.
Tidak gampang memang. Secara logika, bagaimana mungkin kita katakan berbagi itu indah? Karena berbagi itu ada keluar dari diri kita, ada yang berkurang dari diri kita. Padahal dalam logika kita, kalau bertambah itu adalah kebahagiaan. Tapi justru firman Tuhan mengatakan berbagi berkat itu adalah kebahagiaan. Mari kita belajar untuk merasakan kebahagiaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Bersorak, bersukacita. Tema kita sungguh menjadi kekuatan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan dalam menghadapi segala kemungkinan, segala tantangan. Dan Rasul Paulus berulang kali mengatakan, walaupun dalam tekanan berat, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bersyukurlah. Inilah bahasa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dan Alkitab juga berulang-ulang supaya kita mampu bersorak-sorai. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22. Rupanya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita bersukacita, ada satu zat yang keluar dari tubuh kita yang disebut dengan endorfin. Ini dari kata endogeneos dan morfin. Ya, kalau dalam kehidupan kita morfin ada juga orang pakai. Ketika ada dalam tekanan berat, tidak mampu lagi berpikir dengan tenang sehingga dia mencari morfin. Nah, itu kita sering juga dengar untuk menghilangkan rasa sakit. Tapi sebenarnya itu juga yang dikatakan Paulus tadi, janganlah mabuk. Sehingga hari ini bersorak-sorailah bagi Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Rupanya ketika kita bersukacita, ada morfin yang dikatakan tadi, endorfin itu keluar. Sehingga itu membunuh rasa nyeri, membunuh rasa takut dalam kehidupan kita, sehingga kita memiliki kekuatan untuk mencerna hidup ini. Berpikir jernih, sehingga orang-orang yang memiliki hati yang gembira tadi, seberat apapun tantangan yang kita alami, khususnya dalam COVID-19 ini, tidak membuat kita kalut. Tapi ada keyakinan bahwa pasti saatnya akan berhenti. Pasti ada rancangan yang terbaik dari peristiwa-peristiwa yang kita alami. Bencana-bencana alam yang kita hadapi. Orang-orang yang memiliki sukacita yang demikianlah. Melalui Minggu Jubilate ini kita dipanggil supaya merasakan kehadiran Tuhan. Sehingga Daud berulang kali mampu mengatasi kehidupan, bahkan di Mazmur 23 ayat 4 dia mengatakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam kekelaman, aku tidak takut bahaya. Mengapa? Karena sukacita. Zat endorfin itu keluar dari tubuhnya, sebab engkau besertaku. Engkau yang menjaga aku dan menghibur aku dengan tongkatmu dan gadamu. Itu yang dikatakan oleh Daud. Dengan demikian, untuk menjalani hari-hari kita, saudaraku, kalau gambaran COVID-19 menjadi masalah kita saat ini, atau juga pergumulan yang lain, mari bukakan hati kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah berhenti untuk memelihara kita. Tuhan tidak berhenti memelihara alam ciptaannya.
Tuhan pasti mengerjakan yang terbaik, sehingga ini memunculkan hati yang gembira tadi, hati yang sukacita tadi, sehingga itu akan memampukan kita karena zat endorfin itu akan semakin banyak keluar, dihasilkan oleh tubuh kita, membuat kita mampu berpikir dengan jernih, berhikmat, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik seperti Tuhan panggil kepada kita, khususnya di saat-saat COVID-19. Menahan diri tentu memiliki satu energi, membutuhkan kekuatan. Tapi Minggu Jubilate ini, saya percaya membangkitkan semangat kita, bersorak-sorelah bagi Tuhan. Sehingga terakhir kita tidak akan terjebak kepada Kevin Fever, katanya beberapa hari yang lalu di harian Kompas. Rupanya dampak dari COVID-19 ini bisa muncul kita dikuasai oleh Kevin Fever. Artinya mungkin muncul emosi atau perasaan sedih yang diakibatkan terlalu lama terisolasi di dalam rumah atau di suatu tempat yang lain. Merasakan terputus dengan dunia luar. Tapi COVID-19 sebenarnya kan tidak memutuskan kita. Kita yang memutuskan penularan COVID-19. Kan begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan dia memutuskan kita, tapi kita memutuskan. Itu sekarang menjadi kekuatan. Sehingga kita bukan diputuskan bisa berkomunikasi, bisa melakukan hal-hal yang terbaik. Kita tidak terjebak dengan Kevin Fever itu, karena memang Minggu Jubilate mengundang kita untuk senantiasa bersorak memuliakan nama Tuhan, bersorak-sore di hadapan Tuhan. Selamat berjubilate, Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang telah kami dengar boleh menjadi kekuatan bagi kami dalam setiap langkah hidup kami, bahkan pergumulan-pergumulan hidup kami. Dan saat ini ketika kami menghadapi COVID-19 yang menuntut kesabaran kami, yang menuntut tanggung jawab kami, itu akan mampu kami kerjakan. Dan kami boleh bersorak-sore untuk mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Berkati firman-Mu Bapa, menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita mengakukan iman percaya kita bersama-sama dengan setiap orang percaya di muka bumi ini. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
diri kita untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi menjadi dasar kita memberikan persembahan syukur. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sembari kita memberikan persembahan syukur kita bernyanyi. Kita bernyanyi, mari surah muji Tuhan. Mari surah muji Tuhan. Mari surah puji Tuhan, oh surga doni surah terina, mari dan puji Dia, halu kursi meriah, puji Dia si Maria. pujikan Tuhan, pasti dapat kegeluhan. Tersurah Dia, musuhku ibaskan, terpuji Tuhan, rasa lelah. Kita berdoa untuk persembahan dan kita mengangkatkan syafaat kita ke hadirat Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena kasih setiamu kami boleh hidup sampai saat ini. Oleh karena penyertaan Tuhan, kami dimampukan untuk menjalani hari-hari kami. Khususnya ketika kami dipanggil untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona, sehingga kami harus menahan diri tinggal di rumah, menjaga kesehatan, dan juga tidak berkumpul. Oleh karena itu Tuhan, banyak kami tidak lagi mengerjakan tugas kami, pekerjaan kami seperti biasanya. Dan ini juga menuntut kehidupan kami supaya kami mampu diam dan tenang. Untuk itu Bapa, Engkau yang menguatkan kami. Dan juga dampak dari situasi ini secara sosial ekonomi akan sangat banyak mempengaruhi. Tapi ketika kami merasakan dan mengaminkan bahwa Tuhan tidak pernah berhenti memelihara kami, demikian saat ini ya Bapa, setiap umat-Mu yang telah memberikan persembahan syukur dengan sukacita, Engkau berkati Bapa, sehingga boleh menjadi kekuatan di tengah-tengah gereja-Mu yang juga dipanggil untuk terus mengingatkan, untuk terus memberitakan firman yang menguatkan dan bekerja sama dengan pemerintahan supaya menjaga umat, menjaga masyarakat
Demikian gerejamu Tuhan Kau berkati, Engkau kuatkan dalam tugas panggilan ini. Bapa di surga, kami terus mengangkatkan syafaat kami untuk pergumulan kami ini. Dengarkan seruan kami Bapa, hentikanlah wabah ini. Pertolongan Tuhan itu adalah kekuatan kami. Pemerintah kami Engkau kuatkan di tengah-tengah upaya-upaya supaya masyarakat memahami situasi ini. Mungkin juga masih banyak yang tidak peduli, sehingga saat ini melalui pelarangan untuk mudik dalam bulan puasa dan merayakan hari raya, Tuhan, Engkau memberikan hikmat bagi setiap masyarakat, bangsa dan negara kami, sehingga sungguh-sungguh mengerti apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berpuasa, yang akan merayakan hari raya. Biarlah tidak mengurangi sukacita mereka Tuhan dengan anjuran pemerintah saat ini. Bapa di surga, kami juga berdoa terus untuk keluarga-keluarga yang sudah terpapar virus dan bahkan banyak yang sudah meninggal. Tapi pada saat ini sudah semakin banyak yang sembuh. Ini menunjukkan kerjasama yang baik yang bisa dikerjakan untuk memutus rantai ini. Pelihara hati dan pikiran kami ya Tuhan untuk hidup bersama, tidak saling memojokkan satu dengan yang lain. Demikian setiap jemaat-Mu Tuhan menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat. Inilah kami Bapa, di tengah-tengah keluarga-keluarga kami. Engkau memberikan sukacita. Waktu yang diberikan Tuhan kami pakaikan untuk kembali membangun keakraban, merasakan persekutuan di tengah-tengah keluarga. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dan Engkau yang menyempurnakannya. Karena kami datang di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sampai kepada tekad kita. Tuhan telah membebaskan manusia dalam setiap pergumulan hidup. Dia memanggil kita untuk tetap menjaga kebebasan yang telah dikaruniakannya. Ya Tuhan, aku hendak mengingat kasih setiamu. Aku bersorak-sorai atas kebesaran-Mu. Tuhan tetap setia memelihara, menuntun dan mencukupkan segala kebutuhan anak-anak-Nya. Ya Tuhan, aku berjanji tetap teguh di dalam iman dan tidak khawatir lagi akan hidup ini. Mari kita bersorak-sorai dan memuji Tuhan atas kasih setia-Nya. Kita bernyanyi. Kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang telah mengaruniakan putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, mati disalibkan di kayu salib hanya untuk menebus dosa kita. Kita telah dibebaskan dari maut. Oleh karena itu, mari bersorak-sorailah, muliakan Tuhan di dalam hidupmu. Meskipun dalam
keadaan dan situasi saat ini, percayalah, kasih setia Tuhan selalu menyertai kita dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Oleh karena itu, mari kita tidak khawatir dan berjanji untuk tetap teguh di dalam iman dan berpengharapan selalu hanya kepada Tuhan saja. Kita bernyanyi, Kau Tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu Tuhan, tak terselami pikiranmu, karena rukun panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Mari kita nyatakan, ku sembah Engkau Yesus. Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Engkau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap. Kembali lagi nyatakan, ku sembah Engkau Yesus. Engkau Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Engkau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai dan sejahtera, saksikanlah pembebasan yang telah kamu terima di dalam Tuhan, dan terimalah berkat darinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kebaktian kita telah selesai. Tuhan telah meneguhkan daripada firman-Nya. Shalom.